Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El-Shaddai Magelang, kita kembali berjumpa di dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kamu sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, iman yang mendatangkan pujian. Seperti apakah iman yang mendatangkan pujian itu, Bapak Ibu? Kalau kita belajar di dalam pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus itu memuji jemaat yang ada di Tesalonika, yang ada di kota Tesalonika, bagaimanakah hidup kekristenan mereka sangat mengagumkan. Karena dikatakan dalam pembacaan tadi, sekalipun mereka menghadapi banyak tekanan dan penindasan, namun itu tidak membuat iman mereka undur dari Tuhan. Sehingga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan tadi, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Paulus memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimanakah buah dari penginjilan Rasul Paulus itu ternyata membuat jemaat yang ada di Tesalonika imannya itu begitu kuat. Imannya tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi iman mereka adalah iman seperti yang diharapkan Rasul Paulus, memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat wujud dari iman kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa mereka disebut sebagai orang yang beriman. Seperti apa wujudnya iman mereka? Di ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa mereka tetap bisa mengasihi meskipun saat menghadapi kesusahan dan penindasan. Ada orang-orang yang mungkin, aduh aku susah, aku tertekan, aku banyak masalah, sehingga nggak ada lagi kekuatan untuk bisa mengasihi orang lain. Lebih kepada sayang diri, tidak sanggup untuk mengasihi orang lain. Tetapi kita lihat contoh dan teladan hidup kekristenan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka dikatakan sekalipun menghadapi penindasan, penganiayaan, mereka justru dikatakan makin besar kasihnya untuk memiliki hidup saling mengasihi, memperhatikan satu sama lain. Kesusahan, penganiayaan tidak membuat mereka undur dari Tuhan, tidak membuat mereka atau tidak dijadikan alasan untuk mereka tidak lagi dapat hidup di dalam kasih, tidak lagi dapat berbuat kasih kepada orang lain, tetapi justru mereka semakin kuat dan melakukan kasih itu kepada banyak orang. Kemudian wujud dari iman dalam kehidupan jemaat di Tesalonika yang kedua di ayat yang keempat, yaitu mereka tetap tabah. Kalau tadi mereka tetap dapat mengasihi sesamanya, yang kedua mereka tetap tabah. Sekalipun menghadapi penganiayaan dan penindasan, tetapi mereka tabah menghadapi semua. Tabah artinya dapat menerima keadaan yang sulit dengan tetap mempercayakan diri kepada Tuhan atas semuanya yang terjadi. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang tabah, orang yang beriman ini tetap mengasihi, dia tetap tabah, itu karena dia juga, orang yang beriman itu dia tetap memiliki kehidupan berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, berdiam diri di hadapan Tuhan itu adalah merupakan kesempatan. Memang banyak masalah, banyak tantangan, ada aniaya, ada kesusahan. Tetapi saat berdiam diri di hadapan Tuhan, itu adalah saat kita bisa menenangkan hati, mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Tidak mencari pertolongan yang lain, berdiam diri di hadirat Allah, berdiam diri di hadapan Allah. Itu akan justru membuat orang yang beriman tetap kuat,
di dalam menghadapi segala sesuatunya. Nah, kita lihat rahasia atau yang membuat iman mereka, kenapa mereka bisa tetap bertahan. Padahal mereka mengalami kesusahan besar, mengalami penganiayaan. Ini bukan hanya kesusahan nggak bisa makan hari ini, tidak Bapak Ibu. Mereka mengalami kesusahannya berupa penganiayaan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, mereka dikucilkan, mengalami penganiayaan dan penindasan. Ini penderitaan yang luar biasa, tetapi kekuatan iman mereka kita lihat yang membuat mereka tetap kuat di dalam beriman kepada Tuhan sekalipun ada aniaya. Yang pertama adalah karena mereka memiliki penyerahan yang mutlak kepada Allah. Mutlak ini seutuhnya, sepenuhnya, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Karena menyerahkan kehidupan dan semua yang terjadi, kita percaya apa yang Tuhan kerjakan, apa yang terjadi dalam hidup kita, semua ada di dalam kendalinya Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita tentunya. Kemudian juga bahwa mereka tetap kuat karena mereka memiliki pengharapan. Pengharapannya kepada Tuhan itu yang membuat mereka bertahan, itu yang membuat mereka tetap kuat ya. Pengharapan bagi orang yang beriman adalah mereka percaya penderitaan di dalam dunia ini itu sementara. Tidak ada bandingannya. Ada surat Rasul Paulus yang mengatakan bahwa penderitaan, kesengsaraan di dunia ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima saat kita nanti berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu kekekalan bersama dengan Allah. Pengharapan kita menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat yang kedua, firman Tuhan di sana berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Jadi oleh Tuhan ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa. Orang yang berharap, dia tetap berdiri teguh. Orang yang punya pengharapan, dia tidak akan kecewa, tidak akan undur. Karena tahu pengharapannya di depan sana menanti dia. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kemudian orang-orang yang beriman kepada Tuhan memiliki penyerahan penuh mutlak kepada Tuhan. Dia juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang demikian, maka poin yang ketiga, dia pasti berani menghadapi kenyataan. Kenyataannya apa? Mereka hidup di dalam penganiayaan, tetapi mereka tetap bertahan. Ya, berani menghadapi kenyataan artinya bahwa mereka meyakini ikut Tuhan itu memang tidak hanya selalu kita berpikir oh percaya kepada Yesus diberkati, dilindungi ya, tidak akan pernah mengalami kesulitan, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan mengalami damai sejahtera, kebahagiaan terus melimpah. Tidak, mereka memiliki pengertian ikut Tuhan harus pikul salib. Mereka memiliki kepercayaan bahwa beriman kepada Yesus justru memang akan ada banyak tantangan, rintangan, persoalan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi bahwa karena mereka memiliki iman yang kuat dan mereka bisa tetap bertahan, mereka harus berani menghadapi kenyataannya. Menjadi orang Kristen memang menghadapi banyak pergumulan, banyak menghadapi masalah. Karena apa? Sebagai pengikut Tuhan, banyak orang yang menolak Tuhan, dan kalau kita pengikut Tuhan banyak juga yang menolak kita. Bahkan mungkin ada yang menganiaya orang-orang Kristen, ada yang mereka berusaha untuk menyingkirkan orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Ini adalah salib di mana orang yang percaya akan mengalami banyak hal ya. Tetapi yang menjadi ucapan syukur kita ada kekuatan Tuhan. Kalau kita memiliki penyerahan yang mutlak kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan, itu tidak akan mengecewakan bagi kita. Nah, karena orang yang beriman itu bisa tetap mengasihi meskipun ada aniaya, tantangan atau kesusahan ya, dia juga tetap tabah menghadapi semua kesulitan-kesulitan itu. Karena dia suka berdiam diri di hadapan Tuhan, maka imannya menjadi kesaksian bagi orang lain. Maka imannya mendatangkan pujian bagi orang lain. Ada banyak penderitaan, ada banyak penindasan, kesulitan-kesulitan tidak membuat orang yang beriman itu mundur atau lemah. Tetapi karena kekuatannya menghadapi segala sesuatu yang sulit-sulit itu justru itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
mengucap syukur, dia bangga kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kiranya iman, kekuatan iman dari jemaat yang ada di Tesalonika itu juga boleh menjadi kekuatan iman bagi kita semua keluarga GPDI LCD Magelang, sehingga iman kita yang kuat, tetap tabah, tetap bertahan, itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Wah, luar biasa, hebat ya orang percaya, hebat orang Kristen, karena dia mampu menghadapi hal-hal yang pahit sekalipun, karena apa? Memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 3 ayat 14, firman Tuhan berkata, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Iman kita ketika awal menjadi pengikut Tuhan, kita sudah beriman, mari sekalipun ada tantangan sampai pada akhirnya kita tetap memiliki iman kepada Tuhan, sehingga iman kita itu menjadi iman yang luar biasa, iman yang menjadi berkat, dan iman yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita mungkin mendapatkan pujian secara manusia, tetapi terlebih lagi apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita pun kembalikan pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat iman yang kami miliki sebagai anugerah dan kasih karunia Tuhan, karena Engkau yang menyediakan kekekalan bagi kami. Biarlah pengharapan kami terus tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, rintangan, tetapi biarlah iman kami bertahan, tetap kuat, tetap tabah, karena Engkau yang ada di dalam hidup kami. Ya Tuhan, keluarga besar GPDI LCD Magelang senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh keluarga GPDI LCD Magelang, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh keluarga GPDI LCD. Kami bersyukur buat firman-Mu, kiranya firman ini menjadi satu dalam kehidupan kami, hidup di dalam kami, dan nama-Mu dipermuliakan lewat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, terima firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin.